Mo Chen tersenyum sambil berkata lembut, "Halo, semuanya. Saya Mo Chen. Mohon jaga saya di masa mendatang." "Hehe, karena Anda adalah murid Master Kuyun, saya khawatir kamilah yang akan menjadi tanggung jawab Anda di masa mendatang," kata Nang Wongfeng sambil tersenyum. Matanya berbinar saat melihat seorang wanita cantik. Terlepas dari candaannya, dengan status sebagai murid Master Kuyun, tidak ada yang akan meremehkan Mo Chen. "Kalau begitu, ayo pergi. Kita akan pergi ke Desolate City." Setelah perkenalan selesai, kelompok Xiao Chen naik ke dao platform. Para tetua di sekitar dao platform mengulurkan tangan mereka pada saat yang sama. Seketika, naskah jimat misterius terus melayang keluar. Setelah beberapa saat, pintu dao terbuka di tengah. Semua orang dalam kelompok itu menatap markas besar aliansi surgawi sekali lagi sebelum masuk. Setelah pergi sekarang, siapa yang tahu kapan mereka akan kembali ke markas besar aliansi surgawi? Cahaya berkedip, dan ketika penglihatan semua orang kembali jelas, mereka muncul di atas gunung yang tinggi. Di utara adalah Desolate City yang kuno dan megah. Di selatan terbentang laut meluap yang luas dan berkilauan. Teman kecil Xiao Chen, sudah lama sekali. Orang tua ini sudah menunggu cukup lama. Penguasa kota Desolate City, Sangguan Yun, berdiri di sisi panggung dao, menyambut Xiao Chen. "Tidak kusangka bahwa penguasa Sangguan secara pribadi datang untuk menyambut kita. Aku tidak pantas menerima ini." Xiao Chen segera bergegas, tidak berani bersikap lambat. Desolate City berada di sebelah laut meluap, menjadikannya benteng penting aliansi surgawi di alam besar pusat. Oleh karena itu, penguasa kota Desolate City adalah orang kuat yang kepentingannya sebanding dengan para doyen inti. Sangguan Yun tersenyum, tampaknya dalam suasana hati yang baik. "Bagaimana mungkin kau tidak pantas? Kau memasuki aliansi surgawi dari kota Desolateku. Sebelum kau mencapai usia 100 tahun, kau sudah menjadi inspektur utusan peringkat 6. Bagaimana mungkin aku tidak datang dan menyambutmu secara pribadi ketika kau mendapatkan kemuliaan seperti itu untukku?" Nang Wongfeng, Yun Fei, kalian berdua juga melakukannya dengan cukup baik. Jika aku mengenali dua orang lainnya dengan benar, kau seharusnya berada di antara tokoh berdaulat yang menentang surga dari ujian saat itu. Sekarang, kau juga telah menjadi kaisar berdaulat. Generasi selanjutnya benar-benar melampaui generasi yang lebih tua. Saat Sangguan Yun berbicara dengan Xiao Chen, dia tidak mengabaikan orang-orang dengan Xiao Chen, memberi mereka kesan yang baik. Sangguan Yun menunjuk ke atas, dan semua orang mendongak. Mereka melihat sebuah kapal perang perak tersembunyi di awan, memancarkan kekuatan yang kuat. Itu tampak seperti naga perak yang mengintai di awan, menunggu untuk keluar. Ini adalah kapal perang gantung surga bintang 7 yang terbuat dari paduan. Sementara Xiao Chen adalah seorang inspektur utusan, dia memegang hak penggunaannya. Kapal perang yang mempesona dan menarik perhatian itu membuat Xiao Chen mendesah dalam hatinya. Bertahun-tahun yang lalu, dia bahkan tidak memiliki kereta perang gantung surga. Sekarang, dia memiliki kapal perang gantung surga miliknya sendiri. Selain itu adalah salah satu yang ditempa oleh aliansi surgawi dengan paduan. "Lanjutkan, kalau begitu. Saya berharap perjalanan Anda lancar." "Terima kasih banyak, Tuan Kota." Kelompok itu memberi hormat dengan kepalan tangan sebelum terbang ke udara dan menaiki kapal perang gantung surga paduan yang tersembunyi di awan. Setelah Xiao Chen masuk, Kapten segera keluar dan mengalihkan hak kendali ke medali inspektur utusan di tangannya. "Tuanku, awan terbang ini, kapal perang gantung surga bintang 7, adalah milikmu sekarang. Itu akan menjadi milikmu sampai kamu meninggalkan jabatan. Pada saat itu akan kembali ke aliansi surgawi. Jika Anda ingin memilikinya selamanya, Anda memiliki prioritas mutlak. Saya akan tetap berada di kapal selama setengah bulan untuk membantu tuanku membiasakan diri dengan kapal perang ini. Saya kemudian akan pergi setelah kita tiba di dinasti Yanwu." Xiao Chen merasa sangat puas dengan sikap kapten tersebut. Ia berkata dengan tenang, "Kalau begitu, kau boleh pergi dulu. Mo Chen, tolong antar kapten bersama dengan kru lainnya." Mo Chen menganggukkan kepalanya sedikit. Ia tahu bahwa Xiao Chen akan mengambil alih kapal perang tersebut. Ini adalah kapal perang gantung surga bintang 7 yang terbuat dari paduan. Bahkan kaisar berdaulat puncak tidak akan berani menyerang setelah melihatnya.
Kapal perang gantung surga ini memiliki nilai yang tak terukur. Jika Xiao Chen bisa mengambil alihnya lebih awal, ia akan melakukannya. Xiao Chen berjalan-jalan di sekitar kapal perang itu sendirian. Ia pernah menjadi bajak laut dan sangat mengenal kapal perang yang dirancang oleh aliansi bajak laut. Ia segera memperoleh pemahaman kasar tentang kapal perang gantung surga bintang 7 ini. Kapal perang gantung surga itu cukup bagus. Kapal itu digunakan terutama di alam besar pusat dan memiliki manfaat tersendiri dibandingkan dengan kapal bajak laut. Namun, untuk menghindari kesan terlalu mencolok, Xiao Chen membuat kapal perang perak di laut yang meluap itu berubah menjadi biru langit biasa, warna yang sama dengan laut yang meluap. Lautan yang meluap adalah laut pedalaman yang paling besar di Central Great Realm. Gerbang dunia di tengah laut terhubung ke 7 laut terlarang di Great Thousand Realms. Ada banyak legenda tentang gerbang dunia, tetapi kebanyakan orang sudah melupakannya. Sekarang, orang-orang hanya memperlakukan lautan yang meluap sebagai laut komersial, yang terkenal karena ekonominya yang makmur dan berkembang pesat. Setelah melihat-lihat, Xiao Chen naik ke geladak dan melihat lautan yang luas. Dia melihat banyak kapal di mana-mana, seperti ikan di sungai. Setidaknya 10.000 kapal berlayar menuju dinasti Yanwu. Setelah awan terbang Xiao Chen berubah warna, itu tidak lagi menarik perhatian. Dinasti Yanwu, aku ingin tahu apa yang menantiku di sana. Umat manusia selalu tertarik pada hal yang tidak diketahui, merasakannya sebagai tantangan, bahkan jika itu menjanjikan masalah. Kata-kata terakhir Lin Feng membayangi perjalanan ini. 3 inspektur utusan sebelumnya semuanya telah meninggal. Memang, dinasti Yanwu adalah tempat yang bermasalah. Namun, masih menyenangkan untuk meninggalkan markas aliansi surgawi. Xiao Chen sudah muak dengan suasana di sana. Terjepit di antara Mu Zifeng dan Sui Renji tidak terasa menyenangkan. Dibandingkan dengan sebuah sekte, organisasi yang murni materialistis seperti aliansi surgawi terasa terlalu menindas. Setelah beberapa saat, Xiao Chen pergi ke kamarnya dan melihat sekeliling. Kemudian, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan mengedarkan seni menelan langit awan iblis. Ki iblis segera melonjak keluar, menyebar ke setiap sudut ruangan. Bahkan jika orang-orang memata-matainya, mereka hanya akan berpikir bahwa dia sedang mengolah teknik kultivasi dao iblisnya. Bagaimanapun, kapal perang itu bukanlah markas aliansi surgawi, tempat terdapat banyak ahli kaisar berdaulat. Begitu ki iblis begitu kental hingga tampak gelap gulita, Xiao Chen melambaikan tangannya, dan prasasti alam semesta ilahi muncul di telapak tangannya. Seharusnya aku sudah pergi ke sana sejak lama. Sayangnya, aku baru bisa melakukannya sekarang, desahnya. Xiao Chen seharusnya pergi ke tanah lama naga biru begitu dia mencapai kaisar berdaulat. Namun, ada terlalu banyak mata di markas aliansi surgawi. Meskipun dia pergi menjalankan misi, dia tidak dapat menjamin bahwa tidak ada yang memata-matainya. Bertindak dengan hati-hati, Xiao Chen tidak dapat menemukan kesempatan. Hari ini, dia akhirnya mendapatkan kesempatannya. Wosh! Sebuah cahaya menyala, dan Xiao Chen memasuki ruang prasasti alam semesta ilahi. Dia berdiri di panggung Daoras Naga, dan ada bulan darah di atasnya. Sebuah laut terbentang di hadapannya, dihiasi dengan banyak simpul yang terhubung ke berbagai formasi transportasi dan alam rahasia di Kekaisaran Naga Ilahi. Ada totem naga biru yang kabur di ujung laut. Setiap kali Xiao Chen melihat ke kejauhan, dia samar-samar dapat merasakannya. Xiao Chen berpikir keras. Jika dia bisa menerobos ke kaisar penguasa kesempurnaan agung, mungkin dia bisa menggunakan platform Dao tempat dia berdiri untuk kembali langsung ke alam Kunlun. Namun, siapa yang tahu masalah seperti apa yang akan dia hadapi dengan memasuki alam Kunlun dengan kekuatannya saat ini. Jangan pikirkan itu untuk saat ini. Aku harus pergi ke tanah lama naga Azure terlebih dahulu. Xiao Chen melompat ke udara dan memasuki bulan darah di atas kepalanya. Pada saat berikutnya, prasasti alam semesta ilahi di ruangan itu lenyap dengan sekejap. Ketika Xiao Chen muncul kembali, dia memegang prasasti alam semesta ilahi di tangannya saat dia turun dengan cepat dari bulan darah. Telur-telur kembali. Telur hitam dan putih, yang bertengkar karena bosan, segera mengeluarkan teriakan kaget ketika mereka melihat sosok di bulan darah. Telur-telur sudah menjadi kaisar berdaulat. Telur-telur, datanglah dan bertarunglah dengan kami.
Telur hitam dan putih menjadi liar dengan sukacita. Ketika Xiao Chen muncul, kekuatan mereka menyesuaikan dan melampaui Kaisar Berdaulat 3 Vena, mencapai Kaisar Berdaulat 4 Vena. Xiao Chen awalnya merasa tertarik. Namun, dia menyerah ketika dia melihat situasinya. Kedua boneka ini seharusnya merasakan bahwa energi jiwanya mencapai tingkat Kaisar Berdaulat 3 Vena. Oleh karena itu, mereka meningkatkan kekuatan mereka ke satu tingkat kultivasi yang lebih tinggi, Kaisar Berdaulat 4 Vena. Namun, kultivasi Xiao Chen yang sebenarnya hanya Kaisar Berdaulat 1 Vena. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan bagi lawan Kaisar Berdaulat 4 Vena? Apalagi, 2. Mengabaikan panggilan kedua orang bodoh itu, Xiao Chen berubah menjadi lautan petir dan melesat turun menuju kota Azure Dragon kuno dengan gemuruh yang keras. Boom! Ketika lautan petir mendarat di gerbang kota, Xiao Chen menampakkan dirinya dan melihat ke arah gunung suci di kota itu. Gemuruh, tanah berguncang, dan gunung-gunung bergetar. Kemudian, Xiao Chen melihat patung Azure Dragon yang bergerak perlahan muncul di puncak gunung. Mata patung Azure Dragon itu berkedip-kedip dengan cahaya spiritual. Ketika patung itu menatapnya dari kejauhan, dia merasakan tekanan seberat gunung. Karena kamu sudah menjadi Kaisar Berdaulat, cepatlah kemari. Suara roh naga itu bergema di benak Xiao Chen. Dia berhenti ragu-ragu dan dengan lembut mendorong dengan kakinya, lengannya terbuka lebar seperti sayap. Ketika dia mendarat lagi, dia berada di mulut patung Azure Dragon. Kemudian, dia masuk dengan langkah besar. Warisan Azure Dragon, aku, Xiao Chen, ada di sini. Disinilah Xiao Chen membentuk gambar 10.000 naga dan memperoleh hak untuk mengolah seni 10.000 naga. Wosh! Roh naga muncul dan menatap Xiao Chen. Kemudian, ia berkata, tanpa diduga, kau berhasil menjadi Kaisar Berdaulat begitu cepat. Ini melampaui harapanku. Xiao Chen tersenyum tipis. Ia memiliki warisan Kaisar Naga berlumuran darah. Bahkan jika ia belum memasuki dunia dewa palsu, ia akan tetap menjadi Kaisar Berdaulat sekarang. Memasuki dunia dewa palsu hanya memungkinkan Xiao Chen menjadi Kaisar Berdaulat lebih cepat. Aku telah tiba sesuai rencana. Sekarang setelah aku menjadi Kaisar Berdaulat, bisakah aku memperoleh warisan naga Azure? Xiao Chen bertanya dengan lugas. Roh naga itu membalas dengan acuh tak acuh, saat ini, garis keturunan ras naga Azure telah memudar. Kau mungkin satu-satunya yang tersisa. Jika kau tidak mewarisi warisan, siapa yang bisa? 50 tahun yang lalu, aku bahkan tidak membiarkan naga surgawi itu masuk ketika ia berlutut di luar kota selama 100 hari. Xiao Chen merasa sedikit terkejut. Dia tidak menyangka naga langit akan mengalami kemunduran seperti itu. Namun, kau harus berpikir dengan hati-hati. Setelah mendapatkan warisan naga biru, kau harus memikul beban nasib naga biru, entah kau mau atau tidak. Tidak ada jalan keluar, tidak ada pilihan lain. Kau harus memikul tanggung jawab untuk menghidupkan kembali ras naga biru dan meremajakan tujuan besar ras naga. Tunggu, Xiao Chen menyela pihak lain. Saat dia melihat roh naga, dia berkata, aku tahu tentang menghidupkan kembali ras naga biru. Saat itu, kuda naga tua dan yang lainnya memberitahuku tentang itu. Aku telah mengukir dan menempatkan totem naga biru di alam Kunlun. Saat ini, segalanya telah berubah menjadi lebih baik. Namun, apa yang kau maksud dengan meremajakan tujuan besar ras naga? Roh naga menjelaskan dengan serius, saat itu, Kaisar Naga berlumuran darah dan Kaisar Naga Xiao Yun hampir memenuhi nasib ini. Mereka hanya selangkah lagi dari pembentukan dinasti naga ilahi tertinggi, yang menguasai dao kebenaran dan dao iblis, dan memulai zaman baru. Zaman baru, benar sekali. Ketika Raja Naga Hitam menghancurkan pohon dunia, zaman bela diri mengalami kemunduran yang tak dapat diubah lagi. Zaman naik dan turun, seperti siklus 4 musim. Sama seperti ketika zaman abadi jatuh dan zaman bela diri bangkit. Terperangah, Xiao Chen berkata dengan suara berat, rasanya sangat jauh. Tidak apa-apa, mau atau tidak, ini adalah takdir ras naga biru, kalian tidak bisa menghindarinya. Roh naga itu tidak menjelaskan lebih lanjut. Kemudian, ia berkata dengan lembut, ayo, aku akan membawamu untuk mengakui leluhur dan memasukkan namamu ke dalam catatan silsilah kerajaan ras naga. Kakak, roh naga itu dengan lembut mengetuk dinding dengan gambar 10.000 naga yang terukir di atasnya.
Dinding itu perlahan terbuka dari tengah. Sebuah buku biru tua melayang dengan tenang di tengah kegelapan abadi. Siapa nama keluarga dan nama pemberianmu? Tepat saat Xiao Chen merasa ini aneh, sebuah suara tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia sudah menjawab dalam benaknya. Saat kata-kata Xiao Chen muncul di benaknya, buku biru tua itu terbuka tanpa suara. Wajah Xiao Chen berubah kesakitan yang tak tertahankan. Dia merasakan energi tak terlihat ditarik keluar dari jiwa dan garis keturunannya. Perasaan jiwa dan garis keturunan ini ditarik keluar hanya menghilang ketika kata-kata Xiao Chen muncul di buku dan buku itu tertutup. Wosh! Setelah buku itu ditutup, setetes darah naga terbang keluar dan memasuki dahi Xiao Chen. Pada saat berikutnya, Xiao Chen merasakan darahnya terbakar, dan garis keturunan Great Desolate Aeon-nya aktif tak terkendali. Ah! Xiao Chen menjerit kesakitan. Dia tidak bisa lagi bertahan, meraung seperti orang gila. Raungan naga bergemuruh, dan kehendak penguasa yang melintasi waktu mengguncang lingkungan sekitar. Kekuatan Raja Naga yang mengerikan dan mengejutkan keluar dari tubuhnya, datang dari zaman kuno. Ini adalah kekuatan Raja Naga dari Eon Mitologi dan Great Desolate Aeon. Xiao Chen menjadi gila, penderitaan itu merenggut rasionalitasnya. Segel kuno terbentuk perlahan di dahinya. Dia mendapatkan kembali kejernihan dan kesadarannya hanya setelah segel selesai terbentuk. Dia merasa seperti semua darahnya telah diganti. Itu bukan hanya kelahiran kembali yang sederhana. Saat dia mengangkat tangan atau kakinya, dia tanpa sadar memancarkan kekuatan Raja Naga kuno. Udara Xiao Chen benar-benar berbeda. Tidak hanya itu, kekuatan Azure Dragon dalam garis keturunannya tampak lebih kuat dari sebelumnya. Hal yang paling mengejutkan adalah Xiao Chen dapat dengan bebas mengendalikan garis keturunan Great Desolate Aeon-nya. Setelah garis keturunan Great Desolate Aeon diaktifkan, kekuatan seseorang akan meroket. Namun, itu tidak akan bertahan lama, dan efek negatifnya jelas, seseorang akan memasuki kondisi lemah yang berkepanjangan. Namun, garis keturunan Xiao Chen sudah diaktifkan, tetapi dia tidak merasa seperti telah mengamuk. Sepertinya begitulah seharusnya semuanya. Ini adalah kekuatanku sejak awal. Tentu saja, itu harus mematuhi perintahku. Apa yang terjadi padaku? Xiao Chen menatap roh naga itu dengan kaget, tidak mengerti apa yang terjadi. Raja, sekarang kau adalah Raja Ras Naga Biru. Raja Naga Biru adalah kau, Xiao Chen. Namamu sudah tercantum dalam catatan silsilah kerajaan. Tentu saja, garis keturunanmu sekarang adalah garis keturunan naga biru kerajaan. Jangan lihat bagaimana garis keturunan lainnya menunjuk raja mereka. Nama-nama raja itu tidak tercantum dalam catatan silsilah kerajaan, jadi mereka bukanlah raja yang sebenarnya. Roh naga itu melanjutkan dengan serius, dulu, meskipun Kaisar Naga Xiao Yun kalah, catatan silsilah kerajaan tidak jatuh ke tangan musuh. Siapapun yang memilikinya berhak untuk menganugerahkan kekuasaan. Sekarang, hanya ras naga yang memiliki catatan silsilah kerajaan seperti itu. Ras-ras Great Desolate Aeon lainnya telah kehilangan catatan silsilah kerajaan mereka sejak lama. Xiao Chen merasa sedikit terkejut. Meskipun ia telah dianugerahi Raja Naga Biru di alam Kunlun, pada kenyataannya, itu hanyalah sebuah gelar. Gelar seperti itu tidak membawa perubahan apapun. Kali ini, Xiao Chen benar-benar memperoleh nama ini. Dia mengakui para leluhur dan diurapi dengan setetes darah naga kerajaan. Mulai hari ini, dia adalah Raja Naga Biru yang sebenarnya dan bukan hanya pemilik gelar seperti itu. Kamu mengatakan bahwa aku memiliki kekuatan untuk menganugerahkan jabatan raja. Sebuah cahaya terang melintas di mata Xiao Chen saat dia melihat catatan silsilah kerajaan. Roh naga berkata dengan acuh tak acuh, kamu sekarang adalah Raja Naga Biru. Tentu saja, catatan silsilah kerajaan ini milikmu. Raja naga yang tidak dimasukkan ke dalam catatan silsilah kerajaan adalah raja palsu. Bahkan Kaisar Naga hanyalah kaisar palsu. Kekuatan dan wewenang untuk menganugerahkan jabatan raja, ini mungkin harta paling berharga dalam warisan Naga Biru. Xiao Chen merasa pikiran ini tidak masuk akal. Dengan catatan silsilah kerajaan ini, dia sekarang memiliki kartu truf terbesar dalam memperoleh posisi Kaisar Naga. Ayo, ikuti aku ke aula warisan. Ketika roh naga berbicara, dinding gambar 10.000 naga muncul kembali,
mengisolasi catatan silsilah kerajaan dalam kegelapan abadi itu lagi. Xiao Chen mengikuti roh naga itu menuruni banyak belokan sebelum mencapai aula warisan. Ada 7 lantai di aula warisan, dan batasan-batasan meliputi seluruh aula, yang memancarkan kekuatan naga Azure Dragon. Kekuatan naga Azure Dragon yang familiar memberi Xiao Chen perasaan intim yang sangat nyaman. Setiap lantai aula warisan ini memiliki harta karun tertinggi yang sesuai. Itu mungkin resep alkemis, harta karun, teknik kultivasi, bahkan mungkin ketiganya. Hanya lantai pertama yang tidak memerlukan pengujian. 6 lantai yang tersisa mengharuskan Anda untuk lulus ujian sebelum Anda dapat masuk. Roh naga itu memperkenalkan kepada Xiao Chen sambil menunjuk ke aula warisan. Bisakah saya masuk sekarang? Xiao Chen bertanya dengan sedikit antisipasi. Kau bisa. Roh naga itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Namun, hanya beberapa harta karun yang akan muncul di setiap lantai. Lantai pertama akan memberimu harta karun berdasarkan kekuatanmu. Sedangkan untuk lantai atas, itu akan tergantung pada kinerjamu selama ujian. Semakin baik hasilmu, semakin banyak hadiah yang akan diberikan. Merasa aneh, Xiao Chen bertanya, ada hal seperti itu. Bukankah kau mengatakan bahwa semua warisan di sini akan menjadi milikku untuk digunakan? Mengapa perlu sistem seperti itu? Roh naga itu tertawa pelan, apa yang kau pikirkan? Karena ini adalah aula warisan, tentu saja, itu harus diwariskan dari generasi ke generasi. Mungkinkah kau ingin mengosongkan perbendaharaan? Sistem seperti itu untuk memastikan bahwa ras naga Azure milikku tidak akan pernah jatuh. Selama garis keturunan itu ada, itu bisa bangkit. Kau sekarang adalah Raja Naga Azure. Di masa depan, kau akan menjadi Kaisar Naga. Kau akan memiliki tanggung jawab untuk mengisi kembali aula warisan. Xiao Chen tersenyum pahit. Ini masuk akal. Dia menuju aula warisan tanpa mengatakan apa-apa lagi. Ketika pembatas tak kasat mata merasakan garis keturunan naga Azure kerajaan di tubuh Xiao Chen, mereka tidak menghentikannya, membiarkannya masuk tanpa halangan. Ini, di lantai pertama aula warisan, sebuah prasasti di tengahnya memiliki senjata yang ditusukkan ke atasnya, pedang hitam. Xiao Chen merasa bersemangat. Meskipun pedang tirannya telah ditempa ulang beberapa kali dan sudah sebanding dengan alat jiwa kelas rendah, itu masih merupakan alat dao dan bukan alat jiwa. Menggunakan alat dao akan agak tidak pantas bagi seorang inspektur utusan peringkat 6. Xiao Chen berjalan dengan langkah panjang. Kemudian, dia melihat kata-kata, pembunuh surgawi, di prasasti itu. Pembunuh surgawi, apakah namamu pembunuh surgawi? Nama yang cukup bagus, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri sambil memegang gagangnya. Dia merasakan sensasi yang familiar. Gagangnya sepertinya terbuat dari kayu pohon tebing petir seperti Raja Rempah berusia 100.000 tahun yang pernah dia dapatkan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar. Cahaya listrik yang cemerlang meledak dari separuh pedang yang terbuka, dan seluruh lantai pertama aula warisan sedikit bergetar. Xiao Chen mencoba menarik pedang itu keluar dengan paksa tetapi merasa sangat lelah. Listrik dari pedang itu terus-menerus menyerang tubuhnya. Menariknya, pedang ini memiliki temperamen. Xiao Chen mendengus dingin sambil diam-diam menyebarkan domain dao petirnya. Dia berhasil menarik pedang itu keluar 1 cm. Namun, serangan balik yang lebih kuat datang setelah itu. Untaian listrik berkumpul di aula dan berubah menjadi pisau petir yang menembaki dia. Xiao Chen memperkuat domain dao petirnya ke lapisan kedua dan menghancurkan pisau petir yang terbang ke arahnya. Kamu memiliki temperamen, tetapi aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Xiao Chen tersenyum, dan domain dao petirnya tiba-tiba melonjak ke lapisan ketiga, lalu lapisan keempat. Setelah itu, cahaya pedang menyala di dahinya saat ia juga mengeluarkan domain dao pedang. Begitu kedua domain dao itu saling berlapis, Xiao Chen menarik pedang itu dan berhasil menariknya keluar dalam satu tarikan napas. Krak, begitu pedang itu terlepas dari prasasti, ia seperti mendengar sesuatu yang pecah. Apakah itu hati yang hancur? Tidak, itu bukan hati yang hancur, tetapi surga yang hancur. Jika Xiao Chen bisa melihat melalui aula warisan, ia akan melihat retakan menyebar di langit di atas tanah bulan darah saat ia mengeluarkan pedang pembunuh surgawi, tampak seperti luka.
Pedang itu lebarnya sekitar 2,5 jari dan panjangnya 130 cm. Pedang itu lurus seperti puncak tinggi yang menusuk awan, dengan ujung pada sudut 30 derajat. Motif petir menutupi pedang hitam itu, tampak seperti riak-riak dan menunjukkan dingin yang suram. Setelah Xiao Chen mengeluarkan Heavenly Slayer, sepotong batu giok perlahan melayang keluar. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan meraih batu giok itu. Seketika, pengenalan tentang Heavenly Slayer muncul di benaknya. Bang! Tepat pada saat ini, prasasti itu tiba-tiba hancur, dan sarung pedang muncul. Setelah Xiao Chen mengikat pedang dan menyarungkannya, dia merasa sangat puas. Namun, kalimat terakhir membuatnya agak berhati-hati. Begitu niat membunuh Heavenly Dao dikeluarkan, kamu hanya akan melukai dirimu sendiri jika kamu tidak membunuh. Bagus sekali. Xiao Chen merasa sangat puas dengan Heavenly Slayer sebagai pengganti Tyrant Saber. Untuk waktu-waktu biasa, menggunakan pedang tiran sudah cukup. Lagi pula, ketika seseorang menggunakan alat jiwa, rasanya seperti pertarungan sampai mati. Ketika Xiao Chen melihat sekeliling dan gagal menemukan hal lain yang berharga, dia sedikit kecewa. Meskipun alat jiwa kelas medial sudah sangat berharga, terutama ketika itu adalah senjata yang cocok untuk Xiao Chen, ini tetap saja aula warisan naga biru. Dia memiliki harapan besar untuk itu. Tidak merasa pasrah, dia terus melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, sebuah dinding menarik perhatian Xiao Chen. Ada gambar 10.000 naga lainnya di dinding itu. Namun, gambar 10.000 naga ini tampak agak berbeda. Meskipun itu juga gambar 10.000 naga, naga biru berada di tengah dengan naga-naga lain yang berfungsi sebagai foil. Jadi, ini masalahnya. Wajah Xiao Chen berseri-seri karena kegembiraan saat dia perlahan-lahan memahami arti dari gambar ini. Ada beberapa kata yang tersembunyi di lukisan itu. Ternyata ini adalah tahap selanjutnya dari seni 10.000 naga. Membentuk gambar 10.000 naga hanyalah langkah pertama dalam mengolah seni 10.000 naga. Bagian-bagian selanjutnya adalah bagian-bagian yang penting. Xiao Chen harus mengikuti garis keturunannya dan mengembangkan seni 10.000 naga selangkah demi selangkah sebelum seni 10.000 naga akhirnya berubah menjadi seni naga leluhur. Seluruh aula warisan memiliki total 7 lantai. Setiap lantai berisi metode sirkulasi untuk tahap berikutnya. Setelah 7 tahap, seni 10.000 naga akan berevolusi menjadi seni naga leluhur. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum duduk bersila. Kemudian, ia mulai mengolah metode sirkulasi tingkat lanjut ini. Energi ilahi Xiao Chen melonjak dan mewujudkan banyak gambar naga, membentuk gambar 10.000 naga. Saat ia menerapkan metode sirkulasi, gambar naga bercahaya terus berubah. Gambar naga mengitari tubuh Xiao Chen di atas kepala, 10.000 naga berganti secara tak terduga. Kemudian, sebagian besar dari 10.000 gambar naga menghilang, hanya menyisakan gambar naga biru. Segera setelah itu, banyak gambar naga terbentuk kembali dengan naga biru sebagai pusatnya. 2 hari kemudian, Xiao Chen membuka matanya lagi, dengan gambar 10.000 naga baru di belakangnya. Dia secara resmi berhasil dalam tahap pertama seni 10.000 naga. Dengan naga biru sebagai bintang dan 10.000 naga lainnya sebagai pendukung, seluruh gambar 10.000 naga membaik. Xiao Chen ragu-ragu sejenak sebelum memutuskan untuk tidak melanjutkan. Saatnya belum memasuki lantai 2. Setelah Xiao Chen keluar dari aula warisan, roh naga berkata dengan lembut, sepertinya kau sudah memahami metode sirkulasi untuk memajukan seni 10.000 naga. Lumayan, dengan kultivasimu saat ini, kau hampir membuka vena ilahi keduamu. Pada saat itu, kau bisa memasuki lantai 2. Apa? Aku perlu membuka 2 vena ilahi untuk memasuki lantai 2. Roh naga tersenyum dan berkata, itu belum tentu begitu. Namun, tidak ada cara bagimu untuk lulus ujian sebagai kaisar penguasa 1 vena. Kau bisa mencobanya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Ketika keterampilan pedangku semakin meningkat, aku akan datang dan menantangnya. Aku harus pergi sekarang. Roh naga mengangguk dan berkata, aku menantikan kunjunganmu berikutnya. Xiao Chen telah menerima warisan naga Azure, mengikat alat jiwa kelas medial, pedang pembunuh surgawi, secara resmi menjadi Raja Naga Azure, memperoleh garis keturunan Naga Azure Kerajaan, dan memajukan seni 10.000 naga miliknya.
Dia telah menuai panen besar saat pertama kali memasuki tanah bulan darah setelah maju ke Kaisar Berdaulat. Ini melampaui harapannya. Baik itu pedang pembunuh surgawi, garis keturunan naga Azure kerajaan, atau gambar 10.000 naga yang baru, semuanya memungkinkan kekuatannya melambung tinggi. Sekarang, Kaisar Berdaulat yang belum membentuk Vena ilahi mereka tidak akan bertahan bahkan satu gerakan pun melawannya. Tidak peduli seberapa menantang surga Kaisar Berdaulat satu Vena, Xiao Chen dapat dengan mudah membunuh mereka. Jika Kaisar Berdaulat dua Vena bukan bakat yang luar biasa atau tidak memiliki pertemuan kebetulan yang hebat, Xiao Chen juga dapat menekan mereka. Bahkan melawan Kaisar Berdaulat tiga Vena, Xiao Chen memiliki peluang besar untuk menang jika dia mengeluarkan kartu trufnya. Hanya Kaisar Berdaulat kesempurnaan agung yang dapat menekannya. Namun, jika pihak lain meremehkannya, akan sulit untuk memprediksi pemenang akhirnya. Setelah Xiao Chen keluar dari kota Azure Dragon kuno, dia berubah menjadi petir dan mendarat di depan telur hitam dan putih seolah-olah dia berteleportasi. Sudah lama, kata Xiao Chen lembut. Telur hitam dan putih tersenyum dan membalas, hentikan omong kosong itu. Bertarunglah dengan kami terlebih dahulu. Kami berdua ingin berkelahi. Kami sudah tidak mempermalukanmu selama bertahun-tahun. Jika kami masih tidak melakukannya, tidak akan ada yang berubah. Benar, benar, benar. Pertumbuhan kekuatanmu benar-benar mengerikan. Kedua boneka ini mencapai level Kaisar Penguasa 4 Vena. Selain itu, mereka memiliki akumulasi dewa palsu dan merupakan boneka tempur. Tentu saja, Xiao Chen tidak akan mencari masalah ketika dia tidak perlu melakukannya. Jika kalian ingin bertukar, kita bisa. Namun, itu harus 1 lawan 1. Jika kalian berdua pergi bersama, lupakan saja, kata Xiao Chen setelah memikirkannya. Ya, benar. Siapa yang mau bertarung 1 lawan 1? Kami di sini untuk mempermalukanmu. Jika kami tidak bisa melakukan itu, apa gunanya bertarung denganmu? Telur-telur, kau benar-benar tidak tahu malu. Telur hitam dan telur putih langsung merasa tidak senang setelah mendengar persyaratan Xiao Chen, jadi mereka mulai mengobrol dan mengeluh. Lupakan saja, sebenarnya, aku datang ke sini kali ini untuk membawamu keluar. Apa gunanya kalian berdua tetap di sini dan bertengkar satu sama lain sepanjang hari? Jika kau mampu, keluarlah dan buatlah keributan besar denganku. Datanglah dan temui para ahli sejati. Xiao Chen mengabaikan ocehan keduanya dan mulai menggoda mereka untuk pergi. Telur hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, kami berdua juga ingin pergi. Namun, kami harus mematuhi perintah guru. Xiao Chen berkata dengan jujur, sebenarnya, telur naga mengosongkan istana warisan saat itu. Kalian berdua telah menjaga tempat yang kosong. Apa, kau tidak percaya padaku? Masuk saja dan lihatlah. Kedua boneka itu sangat terkejut dan tidak percaya. Ketika mereka memasuki istana dan melihat aula yang kosong, mereka tercengang. Telur naga, kau bajingan. Kau begitu kejam, mengambil semua warisan tuan dan memonopolinya. Dia bahkan tidak meninggalkan sisa-sisa. Kau tidak menyangka bahwa kita telah menjaga di sini selama bertahun-tahun. Sialan telur naga itu, setelah kita keluar, kita harus menemukannya dan menghajarnya sampai babak belur. Setelah beberapa saat, telur hitam dan telur putih muncul di hadapan Xiao Chen dan berkata, ayo pergi. Kami akan mengikutimu. Hehe, dengan kita bertiga bekerja sama, kita tidak akan tertandingi. Tidak ada yang akan menandingi kita. Pergi, pergi, pergi. Ayo cepat. Kedua boneka tempur itu sudah bosan dengan negeri bulan darah ini. Sebenarnya, mereka berdua sudah lama ingin pergi. Segalanya berjalan sesuai harapan Xiao Chen. Dia tersenyum tipis dan mengumpulkan telur hitam dan putih ke dalam prasasti alam semesta ilahi. Wosh! Cahaya menyala, dan prasasti alam semesta ilahi kembali ke ruangan dari tanah bulan darah. 3 sosok muncul secara berurutan segera setelahnya. Setelah Xiao Chen muncul, dia melambaikan tangannya dengan lembut. Semua ki iblis segera menghilang, memperlihatkan boneka tempur hitam dan boneka tempur putih. Kapal perang gantung surga bintang 7. Itu sepenuhnya ditempa dari paduan. Kamu benar-benar kaya. Telur hitam dan putih telah mengikuti seorang master dewa palsu dan melihat banyak hal. Mereka mengenali kapal perang paduan itu sekilas. Mereka segera memujinya dengan gembira,
merasa sangat gembira saat mereka melihat sekeliling dan memeriksa ruangan. Xiao Chen memperlihatkan senyum tipis di wajahnya. Meskipun telur hitam dan putih saat ini hanya memiliki kultivasi kaisar berdaulat 4 vena, mereka memiliki akumulasi dewa palsu. Telur hitam dan putih sangat bagus dalam serangan kombinasi. Meskipun mereka menunjukkan kultivasi kaisar penguasa 4 vena, bahkan kaisar penguasa 5 vena atau kaisar penguasa 6 vena mungkin tidak memiliki keunggulan. Aku harus memikirkan nama baru untuk mereka sebelum membiarkan mereka muncul. Bisakah kalian berdua membuatnya tampak seperti kalian adalah kaisar penguasa yang diinisiasi kepada orang lain? Xiao Chen bertanya dengan lembut setelah beberapa saat berpikir. Telur hitam tersenyum dan berkata, bagaimana itu sulit? Menurut aturan guru, kita hanya dapat meningkatkan kekuatan kita ketika kamu meningkatkan kekuatanmu. Namun, kita dapat dengan bebas menurunkan kultivasi kita. Kamu tidak perlu khawatir. Xiao Chen merasa itu masuk akal. Kembali ketika dia pertama kali melihat telur hitam dan putih, dia mengira mereka hanya kesempurnaan agung yang mulia. Aku agak penasaran. Aku jelas hanya kaisar penguasa 1 vena. Mengapa kalian berdua disesuaikan dengan kaisar penguasa 4 vena? Telur putih menertawakan kebingungan Xiao Chen. Apakah kamu pikir kami bodoh? Energi jiwamu telah mencapai tingkat kaisar penguasa 3 vena. Jika kami berdua tetap menjadi kaisar penguasa 2 vena, kami akan dipermalukan olehmu. Xiao Chen segera terdiam. Saat itu, jika telur hitam dan putih hanya kaisar penguasa 2 vena, dia tidak akan keberatan bertukar gerakan dengan mereka. Hehe, kami akan jalan-jalan. Telur hitam dan putih akhirnya meninggalkan tanah bulan darah. Setelah memberitahu Xiao Chen tentang niat mereka mendorong pintu terbuka dan keluar. Xiao Chen bahkan tidak bisa menghentikan mereka. Ah, hei, ada seorang wanita muda di sini. Sayangnya, pantatnya tidak cukup besar. Dia juga tidak cukup tinggi. Tidak cantik, tidak cantik. Pergi, pergi, pergi. Teriakan kaget datang dari luar. Telur hitam dan putih mengejutkan bau petik terbalik menyebabkan dia malu ke kamar Xiao Chen dengan tergesa-gesa. Xiao Chen menjawab dengan lembut, keduanya adalah boneka tempur yang aku peroleh. Mereka sangat cerdas. Namun, jangan khawatir, mereka tidak memiliki niat jahat. Lidah mereka hanya agak kejam. Pandangan aneh melintas di matanya. Kemudian, dia menepuk dadanya sambil berkata, Tuan muda, lain kali jika ada boneka tempur seperti itu, Anda harus memberitahu saya terlebih dahulu. Anda hampir membuat Baoer takut setengah mati. Xiao Chen tahu Baoer merasa curiga. Namun, dia seharusnya tidak bisa menebak misteri di balik ini. Dia berdiri dan berkata, berapa lama lagi sampai dinasti Yanwu? Menjawab Tuan muda, kita cukup beruntung, menghadapi cuaca yang tenang di laut yang meluap, jadi perjalanannya lancar dan tanpa hambatan, jawab Baoer segera. Xiao Chen melihat ke kamar yang diacak-acak oleh telur hitam dan putih. Kemudian, dia berkata, rapikan tempat itu. Aku akan jalan-jalan. Ya, tak lama kemudian, Xiao Chen, yang sedang berjalan-jalan di sekitar kapal, mendengar suara pertempuran. Dia mengikuti suara itu ke arena di kapal perang Alloy. Di sana, dia melihat telur hitam dan putih bertarung dengan iblis pedang Wu Meng. Wu Meng adalah kaisar penguasa 1 vena, dan telur hitam dan putih menekan kekuatan mereka ke alam yang sama. Mo Chen, Nangong Feng, dan yang lainnya menyaksikan dengan penuh minat dari samping. Bang! Setelah Wu Meng terlempar dari arena, dia menunjukkan tatapan bingung di matanya dan rasa sakit di wajahnya. Sampah, tidak berguna, bahkan tidak bisa mengalahkan kita dua boneka tempur. Telur hitam dan putih tampak sombong saat mereka mengejek Wu Meng. Nangong Feng berkata, kakak Wu Meng sudah kalah 3 kali. Setiap kali, dia tidak bisa bertahan lebih dari 10 gerakan. Aneh, dari mana Xiao Chen mendapatkan 2 boneka tempur ini? Hei, kakak Xiao, kamu datang, kata Mo Chen lembut ketika dia melihat Xiao Chen. Xiao Chen mengangguk. Kemudian, dia berjalan mendekat dan bertanya, apa yang terjadi? Mo Chen menjelaskan, kedua boneka tempur ini mengatakan bahwa telur-telur membawa mereka. Setelah menjelaskan cukup lama, akhirnya kami mengerti, mereka mengacu padamu, kakak Xiao. Kemudian, entah mengapa, mereka mulai bertukar jurus dengan Wu Meng, mengatakan bahwa mereka ingin mempermalukan seseorang.
Nangong Feng tertawa sambil berkata, Xiao Chen, apakah kamu benar-benar punya nama panggilan Ek-Ek? Yang lain juga melihat ke arah dengan rasa ingin tahu, tersenyum. Xiao Chen tersenyum pahit. Reputasi baikku benar-benar akan hancur. Keduanya adalah boneka tempur yang aku peroleh secara kebetulan. Mereka baru saja pulih hari ini. Jika kamu tertarik, kamu bisa bertarung lebih banyak dengan mereka. Mereka akan menyesuaikan kekuatan mereka menjadi sedikit lebih tinggi darimu. Benarkah? Yun Fei, Nangong Feng, dan Mo Yu berkata dengan penuh minat saat mata mereka berbinar. Tentu saja, Xiao Chen melihat peningkatan kekuatan yang nyata saat ia melawan telur hitam dan telur putih saat itu. Tentu saja, seseorang harus menanggung siksaan dari keduanya terlebih dahulu. Sepertinya aku harus mencobanya nanti. Oleh karena itu, teriakan menyedihkan bergema tanpa henti di kapal perang Alloy selama beberapa hari berikutnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Selain memurnikan pil pengumpul jiwa setiap hari, Xiao Chen juga mulai berlatih jurus kelima teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya, bunga tiga kehidupan. Begitu bunga tiga kehidupan mekar, ia menunjukkan tiga kehidupan di tiga dunia. Ini tampak samar-samar mirip dengan keadaan siklus Xiao Chen. Namun, ia telah mempelajari jurus ini selama bertahun-tahun dan memahami bahwa itu tidak terkait secara signifikan dengan keadaan siklus. Xiao Chen baru-baru ini memahami arti sebenarnya dari bunga tiga kehidupan. Bunga tiga kehidupan menghapus semua beban di kehidupan masa lalu dan saat ini. Saat bunga itu mekar, beban-beban itu terhapus, mencerahkan kehidupan saat ini dan masa depan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Kelompok Xiao Chen melakukan perjalanan melintasi laut yang meluap dan akhirnya memasuki wilayah dinasti Yanwu. Selain Xiao Chen, Mo Chen, dan Bao Er, yang lainnya tampak lelah dan putus asa. Alasannya tidak perlu dijelaskan. Siapapun akan seperti itu setelah disiksa oleh telur hitam dan putih selama 10 hari. Selain itu, tubuh fisik mereka lebih lemah dari Xiao Chen. Namun, seperti yang dikatakan Xiao Chen, kekuatan semua orang melonjak. 10 hari saja sama dengan setengah tahun pelatihan pengalaman, bahkan mungkin lebih. Wu Meng bahkan bisa bertarung imbang dengan telur hitam dan putih ketika mereka berada di alam kultivasi yang sama. Tepat ketika Wu Meng hampir memperoleh kemenangan, telur hitam dan putih dengan tegas mengalihkan fokus mereka untuk bertarung dengan tiga lainnya. Tuan Muda, haruskah kita berkomunikasi dengan faksi aliansi surgawi di dekatnya dan meminta mereka untuk mengirim kita ke ibu kota? Bao Er bertanya. Ini adalah bagian dari tanggung jawabnya. Xiao Chen melambaikan tangannya dan menjawab, tidak perlu. Kita tidak boleh mengejutkan siapapun. Langsung saja menuju markas besar aliansi surgawi di dinasti Yanwu. Aku ingat markas besar dinasti itu disebut paviliun. Bao Er mengingatkan, paviliun hujan berkabut. Mo Chen bergumam pada dirinya sendiri, paviliun hujan berkabut, nama ini tampaknya cukup puitis. Nama itu tampaknya tidak memiliki banyak hubungan dengan asosiasi pedagang. Ketiga dinasti tersebut menempati tanah tempat keberuntungan berkumpul di Central Grid Realm. Ibu kota dinasti tersebut adalah tempat keberuntungan berada di puncaknya. Ini adalah asal-usul Vena Naga zaman bela diri, tempat-tempat berpengaruh tempat para jenius dan bakat luar biasa dunia berkumpul. Kota Yan, ibu kota kekaisaran dinasti Yanwu, terletak di kaki gunung spiritual yang besar dan di sepanjang sungai Yan. Di puncak gunung spiritual ini terdapat patung Buddha Kasyapa. Patung Buddha ini sangat besar dan megah. Patung itu memandang ke bawah ke segala arah dengan mata yang baik hati dan senyuman, menunjukkan bahwa Buddha itu penyayang. Legenda mengatakan bahwa kuil roh tersembunyi didirikan di gunung spiritual ini. Namun, ada ribuan kuil di gunung ini dengan peziarah dan penyembah Buddha yang tak terhitung jumlahnya, namun tidak seorang pun dapat melihat di mana kuil roh tersembunyi berada. Tidak peduli apapun, tempat ini adalah tanah suci terbesar dari sekte Buddha Ortodoks. Disinilah semua dupa dan pemujaan berkumpul. Dinasti Yanwu memiliki 108 provinsi. Setiap provinsi memiliki 100 daerah, dan setiap daerah seluas setengah wilayah kerajaan. Daerah yang berada di bawah kendali istana kerajaan adalah Provinsi Yan, yang menempati hampir sepertiga wilayah dinasti. Setiap 100 daerah Provinsi Yan sangat luas dan tak terbatas.
Ratusan juta orang tinggal di sana, bersama dengan sekte dan klan bangsawan yang tak terhitung jumlahnya yang menghasilkan para jenius dan bakat luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. Istana kerajaan dengan kuat menguasai seluruh provinsi Yan. Ia memiliki akumulasi yang dalam dan memonopoli keberuntungan dinasti. 100 penguasa daerah provinsi Yan adalah adipati atau kepala klan-klan bangsawan. Orang-orang ini memegang posisi tinggi, beberapa bahkan lebih tinggi dari penguasa feodal. Beberapa penguasa daerah yang mengerikan bahkan adalah penguasa feodal sejak awal, memegang tanah yang dianugerahkan di provinsi lain. Kota Yan, ibu kota kekaisaran, berada di tengah-tengah 100 daerah ini. 100 daerah provinsi Yan tampak seperti naga api yang melingkar, dengan kota Yan sebagai kepala naga ini. Saat tubuh naga itu menyebar, ia mengelola 100 daerah dan mengendalikan dinasti Yanwu dengan kuat. Kota Yan sesuai dengan namanya sebagai pusat dinasti. Kota itu mengumpulkan semua sekte dan faksi dalam dinasti itu. Semua faksi super dari Dao Benar dan Dao Iblis di zaman bela diri dan sekte peringkat 7 memiliki asosiasi pedagang, koneksi, dan tempat tinggal di sini. Ini adalah tempat yang memiliki pengaruh signifikan, menarik banyak orang. Ibu kota dinasti Tianwu dan dinasti Shenwu jauh lebih sepi daripada ibu kota dinasti Yanwu. Ini karena kuil roh tersembunyi meninggalkan hal-hal duniawi dan tidak mengendalikan dinasti Yanwu dengan paksa. Mereka hidup berdampingan dan tidak saling berbenturan. Kuil roh tersembunyi. Tidak seperti tanah suci surga yang mendalam dan sekte asal semesta, yang dengan tegas mengendalikan dinasti masing-masing dan menekan faksi lainnya. Tanah suci sekte Buddha lebih menerima. Akan sulit menemukan ibu kota lain yang mengumpulkan begitu banyak pembudidaya dan faksi super seperti yang dilakukan kota Yan. Tidak seorang pun tahu apa yang menanti Xiao Chen di sana. Ada juga wilayah yang luas di luar kota Yan, yang dikenal sebagai kota luar. Orang-orang biasa atau orang-orang dengan kultivasi rendah tidak memenuhi syarat untuk tinggal di dalam kota Yan. Jika seseorang ingin memasuki kota Yan, setidaknya mereka harus berada di alam inti primal. Para kultivator alam inti primal memiliki status yang cukup tinggi di tempat lain, tetapi ada ratusan juta dari mereka di sini. Primal Core Venerate hanya dapat mengambil pekerjaan dengan posisi terendah di kota Yan, pekerjaan sambilan seperti menuangkan teh dan air, membersihkan sampah, atau menyambut tamu. Meski begitu, banyak sekali Primal Core Venerate yang ingin datang ke kota Yan, bersedia memasuki kota itu terlepas dari seberapa keras mereka harus bekerja. Bukan hanya orang-orang di alam besar pusat yang ingin melakukan ini. Banyak sekali Primal Core Venerate di alam seribu besar semuanya bergegas ke tempat ini, berusaha untuk masuk. Beberapa bahkan akan tetap berada di kota luar selama beberapa dekade, semuanya untuk memberikan kontribusi yang cukup untuk mendapatkan hak untuk memasuki kota Yan. Mengapa demikian? Tentu saja, ada alasannya. Itu karena mata uang umum di kota Yan adalah pil surgawi purba. Dengan kata lain, bahkan jika seseorang menyajikan teh dan air atau membersihkan sampah, melakukan pekerjaan yang paling sederhana, manfaatnya akan lebih banyak daripada yang bisa mereka dapatkan dengan bekerja untuk sekte peringkat 6. Di wilayah luar, hanya sekte peringkat 7 yang dapat memurnikan pil surgawi purba. Selain itu, murid biasa hanya akan menerima pil surgawi purba dalam jumlah terbatas. Mereka mungkin juga melakukan pekerjaan lain-lain di kota Yan. Mungkin mereka bisa mendapatkan lebih banyak manfaat. Hanya berdasarkan poin ini, banyak kultivator mungkin kehilangan gambaran besar untuk manfaat ini. Bayangkan saja betapa ramainya kota Yan ini. Bagi para kultivator, itu akan seperti kota suci. Bagi asosiasi pedagang, itu akan lebih luar biasa. Mata uang umum di sini adalah pil surgawi purba. Dengan berbisnis di sini, keuntungannya tentu saja lebih tinggi. Dibandingkan dengan ibu kota kekaisaran dua dinasti lainnya yang dikelola dengan ketat di alam besar tengah, kota Yan yang lebih terbuka lebih ramai dan makmur. Menyebutnya yang terbaik di dunia bukanlah hal yang berlebihan. Xiao Chen dan yang lainnya melakukan perjalanan selama setengah bulan sebelum tiba tanpa suara di ibu kota kekaisaran, kota Yan. Sepanjang perjalanan, rombongan itu bertanya-tanya tentang ibu kota dinasti itu. Namun, setelah sampai, mereka masih merasa terkejut untuk waktu yang lama. Perbedaan antara ibu kota dan daerah lain di dinasti Yanwu bagaikan awan dan lumpur.
Tidak heran orang-orang mengatakan bahwa selama pengadilan kerajaan memegang teguh provinsi Yan, mereka tidak perlu khawatir tentang pemberontakan provinsi lain. Lalu lintas di depan paviliun hujan berkabut sangat padat, tamu-tamu terus berdatangan dan pergi tanpa henti. Bisnis sedang berkembang pesat, begitu pesatnya hingga membuat orang tercengang. Semua orang yang masuk memiliki identitas yang termasyhur, memancarkan aura bangsawan, dan menunjukkan kultivasi yang tinggi. Sekilas terlihat jelas bahwa beberapa kultivator muda adalah keturunan klan bangsawan atau kerabat kaisar. Mereka menunjukkan keberuntungan dinasti, tampak mulia dan luar biasa. Ketika kelompok itu berdiri di depan paviliun, mereka mendengar alunan musik dari dalam. Hal ini sedikit mengejutkan mereka semua. Memikirkan bahwa paviliun hujan berkabut adalah tempat yang menyenangkan. Memikirkan bahwa markas aliansi surgawi di dinasti Yanwu adalah tempat yang menyenangkan. Benarkah ini? Baoer jelas tampak terkejut. Kemudian, dia berkata, Tuan Muda, memang tertulis paviliun hujan berkabut di sertifikat penunjukan, jadi seharusnya itu benar. Mo Chen tertawa pelan sambil berkata, memiliki markas di tempat yang menyenangkan bukanlah hal yang mustahil. Paling tidak, itu cukup bagus untuk bersembunyi dari pandangan orang lain. Ayo masuk dan lihat. Xiao Chen tidak berencana untuk mengejutkan manajer itu, jadi dia menuntun Nang Mongfeng, Wu Meng, dan yang lainnya langsung ke pintu masuk utama. Sambil tersenyum, Nang Mongfeng berkata, kudengar ibu kota dinasti itu sangat damai. Para keturunan klan bangsawan dan kerabat klan kerajaan semuanya hidup dalam kemewahan yang luar biasa, saling bersaing dalam pemborosan. Tempat-tempat hiburan dianggap elegan. Mereka bahkan bersaing dalam menawar untuk mendapatkan penghibur wanita yang mereka sukai, menghabiskan banyak uang untuk mereka. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, itu bukan hanya desas-desus, itu adalah kebenaran. Mereka telah berdamai terlalu lama. Apa yang disebut kota suci marsial Dao telah perlahan berubah. Sekarang, beberapa penghibur terkenal di kota Yan dikenal sebagai headliner. Mereka hanya menjual keterampilan mereka dan bukan tubuh mereka. Beberapa dari mereka bahkan memiliki status tinggi yang sebanding dengan para Grandmaster Martial Dao. Ini tidak masuk akal. Ini adalah zaman marsial. Bahasa Indonesia, alih-alih mengejar kekuatan dan menghormati yang kuat, mereka benar-benar mengejar kemuliaan palsu seperti itu, kata Wu Meng dengan jijik, cemberut. Xiao Chen tidak merasa jijik oleh para penghibur dan bintang utama. Musik dan tarian termasuk di antara dao besar. Peri teratai biru di keranjang peri yang diperolehnya menunjukkan kekuatan besar. Bahkan sekarang, dia masih menganggapnya agak tak terduga. Namun, kelompok murid klan bangsawan dan kerabat klan kerajaan ini secara membabi buta mengejar kemuliaan palsu ini, melupakan fondasi mereka. Mungkin itu adalah harga untuk menjadi kota paling ramai di dunia. Tuan muda ini tampak agak asing bagi saya. Apakah Anda tamu terhormat dari luar? Tanya pelayan di pintu masuk yang menyambut tamu ketika dia melihat kelompok Xiao Chen. Xiao Chen tidak menyangkal atau mengakui. Dia berkata, saya sudah lama mendengar tentang ketenaran Misty Rain Pavilion dan datang untuk melihatnya. Saya minta maaf tentang ini, tetapi jika Anda bukan tamu terhormat di toko ini, Anda harus membayar biaya masuk untuk masuk. Pelayan itu meminta maaf, tetapi tatapannya acuh tak acuh. Semua orang dalam kelompok Xiao Chen menyembunyikan kultivasi mereka. Meskipun mereka memiliki aura yang luar biasa, mereka tidak memiliki aura bangsawan seperti para pengikut klan bangsawan atau kerabat klan kerajaan, jadi mereka akhirnya dipandang rendah. Pelayan di pintu masuk adalah seorang kultivator inti primal utama dan telah melihat banyak tokoh utama. Oleh karena itu, aura kelompok Xiao Chen tidak membuatnya terkesan. Ketika pelayan itu mengerti bahwa kelompok pengunjung ini baru saja tiba di kota Yan, sikapnya menjadi agak kaku. Yun Fei sedikit mengernyit dan berkata, kami tidak makan atau minum, dan kami sudah harus membayar pil surgawi purba saat masuk. Aturan adalah aturan. Jika Anda enggan berpisah dengan pil surgawi purba Anda, silakan pergi. Paviliun hujan berkabut kami tidak kekurangan tamu, kata pelayan itu dengan ekspresi sopan dan tersenyum. Xiao Chen menghentikan Yun Fei agar tidak marah. Kemudian, dia bertanya dengan lembut, siapa namamu? Anak kecil ini adalah Zhang Ping. Saya sudah berada di kota Yan ini selama 4 atau 5 tahun. Apakah Anda punya instruksi?
Xiao Chen bertanya dengan tenang, berapa banyak pil surgawi purba yang dibutuhkan? Jika Anda bukan tamu terhormat, Anda perlu membayar 100 pil surgawi purba untuk masuk. Teh dan makanan dikenakan biaya tambahan. Tidak akan ada diskon, jawab pelayan itu acuh tak acuh. Xiao Chen segera merasakan sedikit sakit kepala. Saat itu, dia hanya menerima 1000 pil surgawi purba sebulan ketika dia pertama kali memasuki Istana Naga Surgawi. Mo Chen, berikan padanya, kalau begitu. Xiao Chen tidak memiliki pil surgawi purba di tangan, dia telah menukarnya dengan cairan asal sejak lama. Kemudian, dia menukar sebagian besar cairan asalnya dengan sumber daya sebelum pergi, dia hanya memiliki 5 ton cairan asal sekarang. Mo Chen melangkah maju dan menyerahkan 100 pil surgawi purba kepada pelayan itu sebelum pelayan itu dengan senang hati membawa kelompok itu masuk. Kelompok itu menemukan dunia baru ketika mereka memasuki paviliun. Aula itu tidak bergaya restoran. Sebaliknya, itu seperti dunia kecil. Ada 50 km hutan persik dan sungai-sungai kecil yang berkelok-kelok. Para tamu terhormat berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Gumpalan awan putih melayang di tengah, dengan panggung tari yang terbuat dari giok putih gunung surgawi di atasnya. Seorang wanita memainkan pipa dan bernyanyi di panggung tari. Melodinya bervariasi, terkadang terdengar seperti aliran sungai yang lembut yang menyentuh bebatuan gunung, terkadang seperti sungai yang mengalir deras. Banyak fenomena misterius muncul di belakangnya. Terkadang, bulan yang cerah membumbung tinggi di tengah hujan yang berkabut, terkadang, ratusan bunga bermekaran, terkadang, sungai besar muncul. Fenomena misterius berubah sesuai dengan melodinya. Saat musik dimainkan, para pendengar merasa seperti berada dalam ilusi yang realistis. Terbenam di dalamnya, mereka merasa enggan untuk bangun, berharap musik itu tidak akan pernah berakhir. Kelompok Xiao Chen melihat aransemen seperti itu untuk pertama kalinya. Ini mengejutkan mereka hingga berdiri diam sejenak, tertarik oleh musiknya. Keterkejutan melintas di mata Wu Meng. Dia berkata, wanita yang memainkan musik itu sebenarnya adalah tokoh berdaulat. Ini benar-benar aneh. Beberapa penghinaan melintas di mata pelayan pria yang tenang itu. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa dia belum pernah melihat orang desa yang begitu bodoh sebelumnya. Dia tersenyum dan berkata, tidak kusangka kau bisa melihat kultivasi Ziyun yang menjadi bintang utama. Itu cukup mengesankan. Kau datang di waktu yang tepat. Seperti yang Anda lihat, Ziyun, bintang utama, akan tampil hari ini. Aula bunga persik juga penuh. Sekarang, hanya ada satu ruang pribadi yang tersisa. Karena itu, saya harap Anda tidak keberatan, tetapi Anda hanya bisa berdiri. Sebagai kaisar penguasa satu Vena, Wu Meng tentu saja tidak akan mempersulit pelayan primal Core Realm ini. Dia tidak mau repot-repot dengan orang ini. Karena itu, Wu Meng tidak menjawab, hanya menunggu Xiao Chen berbicara. Kalau begitu, ruang pribadi, kata Xiao Chen acuh tak acuh. Pelayan itu tampak sangat terkejut. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah Anda yakin ingin ruang pribadi? Biayanya akan tinggi, dan akan dikenakan biaya per jam. Kerutan itu menimbulkan ketidaksenangan di antara kelompok itu. Namun, Xiao Chen telah menginstruksikan kelompok itu untuk memeriksa paviliun hujan berkabut ini dengan cara yang tidak mencolok terlebih dahulu. Selain itu, pihak lain hanyalah seorang venerate inti primal yang tidak penting. Dengan demikian, mereka hanya bisa membiarkan pihak lain tetap tidak tahu apa-apa. Xiao Chen membalas dengan sebuah pertanyaan. Ada apa? Apakah kita harus membayar di muka untuk mendapatkan ruang pribadi? Pelayan itu tersenyum dan berkata, tidak perlu. Orang yang berani mengingkari tagihan paviliun hujan berkabut di kota Yan belum lahir. Di bawah pimpinan Zhang Ping, kelompok itu tiba di ruang pribadi dan duduk. Posisinya cukup bagus. Dengan jendela yang terbuka lebar, mereka dapat dengan jelas melihat pertunjukan di panggung tari di tengah. Kalian bisa pergi dulu. Tidak ada lagi yang harus kalian lakukan, kata Xiao Chen dengan santai. Zhang Ping pergi dengan senang hati, bahkan tidak repot-repot bertanya apakah kelompok itu ingin ada wanita yang menemani mereka minum. Ia mengira kelompok itu memilih ruang privat untuk mendapatkan muka dengan menguras isi dompet mereka. Bagaimana mereka bisa punya uang untuk memanggil wanita untuk melayani mereka?
Setelah makanan dan anggur tiba, Baoer dengan manis mulai menuangkan minuman untuk semua orang, berperan sebagai pelayan. Baoer, duduk dan makanlah bersama kami. Tidak perlu basa-basi, kata Mo Chen, merasakan sakit di hatinya saat melihat Baoer berdiri dan menyibukkan diri. Baoer tersenyum dan berkata, terima kasih, Nona Mo Chen. Namun, Baoer adalah pelayan sejak awal. Ini adalah bagian dari tanggung jawabku. Mendengar ini, Mo Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Dalam beberapa hari terakhir, kelompok itu terburu-buru dalam perjalanan mereka, tidak punya banyak waktu luang. Selain itu, mereka belum pernah melihat pertunjukan musik Dao sebelumnya. Mereka mengobrol dengan riang di ruang privat, bersenang-senang. Xiao Chen diam-diam mengamati tempat itu, ingin mencari tahu trik di baliknya karena ia akan mengawasi tempat ini untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, dia perlu menyelidiki tempat ini saat menyamar setidaknya sekali. Namun, tepat pada saat ini, suara tidak harmonis datang dari luar. Sialan, aku ingin melihat siapa yang menempati kamar pribadiku. Tuan muda ini jarang datang, tetapi tidak menyangka kau ingin aku berdiri. Betapa beraninya Misty Rain Pavilionmu. Bang, di tengah kebisingan, seseorang mendorong pintu kamar pribadi Xiao Chen hingga terbuka.